Shalom dan selamat malam, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibadah keluarga kembali terselenggara di rumah kita masing-masing. Marilah kita memfokuskan hidup dan iman kita untuk bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah ini. Dan kita akan menerima berita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkanlah pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari dipersilahkan berdiri dan kita membuka kitab Mazmur pasal 50 ayat yang pertama hingga yang ke-6 yang menyatakan ibadah yang sejati. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Ia mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan pada malam hari ini adalah Tuhan adalah hakim. Dengan ayat nas pada ayat 6, langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Asaf adalah berasal dari suku Lewi dan ditunjuk oleh Daud untuk menyiapkan musik dan memimpin ibadah di kemah suci dan kemudian di dalam bait Allah. Sumber dari Alkitab edisi studi. Oleh karenanya Mazmur Asaf ini mau menceritakan tentang Allah yang Maha Kuasa. Dengan firman Dia memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dan kemudian Allah yang Maha Kuasa itu dinyatakan dengan tampil bersinar. Kehadirannya sering digambarkan dengan api yang menjilat dan badai yang dahsyat. Bahkan sifat Allah yang Maha Kuasa adalah Dia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Artinya Dia adalah Allah yang peduli dengan keadilan. Mari kita bandingkan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-9 hingga 10 yang menyatakan, Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikian Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Dia sendiri adalah hakim. Oleh karenanya pada ayatnya yang ke-5 Allah mengikat perjanjian dengan umat berdasarkan korban sembelihan. Di dalam Keluaran pasal 24 ayat yang pertama hingga yang ke-8. Dalam upacara tersebut orang Israel bersedia mentaati Tuhan dan hidup sesuai dengan hukumnya. Pada ayatnya yang pasal 24 ayatnya yang ketiga kitab Keluaran, di sana dinyatakan bahwa segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan mereka lakukan.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah sebagai hakim yang adil juga dinyatakan dengan mengoreksi cara orang Israel beribadah. Pada saat itu, cara ibadah orang Israel adalah keliru. Dengan memberikan persembahan korban, orang Israel berpikir bahwa Allah memerlukan apa yang menjadi korban persembahan mereka. Sehingga kita bisa melihat pada ayat yang ke-8, pada ayatnya yang ke-12 hingga ayat yang ke-13, bagaimana Allah menegur kekeliruan tujuan upacara pemberian persembahan korban pada saat itu. Bukan untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan Tuhan, karena Tuhan yang empunya segalanya. Tetapi yang Allah kehendaki supaya orang Israel hanya melakukan ibadah yang sejati, yaitu dengan hidup bersyukur, berlaku jujur, dan setia, karena Dia sendiri adalah hakim. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Yesaya pasal 66 ayat yang pertama dinyatakan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Itu berarti langit dan bumi adalah tahta dan tumpuan kaki Allah. Segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi berada di dalam kuasa Tuhan, termasuk di dalamnya manusia, berada di dalam kuasa Tuhan. Sehingga apapun yang sudah kita nikmati hingga sampai saat ini menyatakan akan kemahakuasaan Tuhan yang sudah menyediakan dan memberikannya kepada kita. Entahkah itu nafas kehidupan, kesehatan, pekerjaan, pendidikan, kepandaian, jabatan, status sosial, dan juga berbagai-bagai berkat lainnya yang kita boleh terima. Bahkan Allah juga berkuasa terhadap alam semesta, tempat di mana kita tinggal dan berada ini. Melalui fenomena alam yang terjadi, di sana kita bisa melihat kemahakuasaan Allah, selain apa yang bisa kita lihat lewat ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Dan fenomena alam yang terakhir adalah ketika kita melihat gerhana total, gerhana bulan total pada Rabu 26 Mei yang lalu. Maha besar Tuhan. Dan saya percaya melalui firman Tuhan bahwa Allah juga sanggup melimpahkan pelbagai berkat atau kemahakuasaan Tuhan yang lainnya bagi langit, bagi bumi, ataupun bagi apapun yang kita perlukan di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Allah berkuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit Bapak dan Ibu. Allah berkuasa untuk memulihkan perekonomian Bapak dan Ibu. Allah berkuasa untuk melawan musuh-musuh yang saat ini mungkin menentang perjalanan hidup dan beriman kita. Allah berkuasa untuk memberkati lumbung-lumbung penghasilan Bapak dan Ibu. Allah berkuasa untuk memberkati kota atau negeri di mana kita tinggal dan berada. Allah berkuasa untuk menghentikan konflik yang terjadi. Allah berkuasa menyediakan segala sesuatu yang diperlukan di tengah-tengah persekutuan. Allah berkuasa memperlengkapi setiap pelayan-pelayan Tuhan
untuk melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia maupun persekutuan, dan banyak hal lainnya di mana Allah sanggup menyatakan kuasanya. Karena langit dan bumi adalah tahta dan tumpuan kakinya. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat orang percaya saat ini, saya dan Bapak Ibu diingatkan, kemahakuasaan Allah itu juga mau dinyatakan melalui ikatan perjanjian, bukan melalui korban sembelihan, tetapi melalui Yesus Kristus. Saya dan Bapak Ibu telah diikat dalam ikatan perjanjian dengan Bapa di sorga, melalui Yesus Kristus yang memberikan seluruh hidupnya melalui perjalanan kayu salib. Sehingga Yesus Kristus menjadi jalan pendamaian kita dengan Bapa di sorga karena dosa-dosa kita. Oleh karena itu, respon kita yang Allah minta dalam perjalanan kehidupan kini dan selanjutnya, supaya kita dapat melaksanakan ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Sebagaimana Minggu Trinitas mengingatkan kepada kita kesempurnaan karya Allah Tritunggal, maka saya dan Bapak Ibu harus menyaksikannya dalam seluruh kehidupan suka dan duka, dan hanya menyembah kepada satu Tuhan yang esa. Beribadah yang sejati. Apapun yang ada pada kita, Allah juga menghendaki supaya kita memberikannya kepada Dia. Bukan supaya Tuhan melakukan apa yang menjadi keinginan saya, keluarga saya, persekutuan saya, tetapi sebagai tanda syukur atas kemahakuasaan Tuhan dalam hidup saya, keluarga saya, persekutuan saya, bahkan dunia ini yang telah Allah berkati. Karena Allah sejatinya yang memiliki segala sesuatunya. Kita hanya diminta memulangkan apa yang ada pada kita dengan rela hati dan bukan dengan paksaan. Karena Yesus sendiri telah memberikan dirinya secara total. Dan juga selanjutnya, bagaimana kita juga bisa menyatakan kepedulian itu kepada sesama kita. Berkat-berkat Tuhan hanya dapat diterima kepada setiap orang yang di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat pertama dinyatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepada kita pada hari ini, maka setiap orang yang mendengar dan melakukan dengan setia pada hari ini, Tuhan akan melimpahkan berkat itu. Sehingga biarlah segala yang kita alami di dalam dunia ini, andalkan Tuhan. Serahkan seluruh hidup kita total kepada Tuhan. Percayakan Dia, percayakan seluruh hidup kita hanya kepada Dia. Karena Tuhan punya kuasa untuk mengendalikan dan melakukan segala sesuatunya. Untuk kita, untuk dunia ini, untuk setiap masalah yang ada. Dan kita tidak perlu menjadi hakim terhadap persoalan yang ada. Karena Dia sendiri adalah hakim. Tugas kita adalah melanjutkan kehidupan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-16 hingga 18 menyatakan, bersukacita senantiasa, tetap berdoa itu yang Tuhan minta, supaya kita menjadi kuat, dan dengan doa itu maka kita mengizinkan Allah juga berperkara dalam setiap hal yang kita gumuli, sehingga kita dimampukan untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Allah
adalah hakim. Ini kiranya menjadi kekuatan bagi kita, bahwa Allah peduli dan setia di dalam segala perkara yang dialami oleh umat-Nya. Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk bisa menerima kebenaran firman Tuhan ini dan melanjutkannya dalam kehidupan kita, hari ke hari. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu, dan sempurnakanlah ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Allah adalah hakim, dan Engkau berkuasa atas segala sesuatunya, supaya apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang peduli dan setia, sehingga kami dapat terus melanjutkan segala kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Kami jaminkan kehidupan kami di hari ini dan selanjutnya dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati, sambut, dan dengarkanlah apa yang menjadi doa dan pengharapan umat Tuhan. Tuhan berkuasa memulihkan semua keadaan umat-Mu. Dan Tuhan berkuasa menyempurnakan syukur atas berbagai berkat yang telah umat-Mu terima. Sehingga kami boleh menjadi persekutuan jemaat Sumber Kasih Kendari yang terus dapat menghadirkan kasih dan damai sejahtera di tengah-tengah persekutuan. Terima kasih Bapa, hanya kepadamu kami sudah berdoa. Ampunkanlah semua salah dan dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.